Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septina Ruli Rahmawati dengan NIM 430142239 untuk memenuhi mata kuliah Kimia Pangan Universitas Negeri Semarang. Setelah menyimak video di balik kenikmatan kue khas tradisional Banjar bernama Wade Ilat Sapi, ternyata tersembunyi sebuah kisah unik yang mengundang rasa ingin tahu, di mana kue ini bukan hanya sajian yang lezat dan melekat pada budaya masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga merupakan sebuah contoh nyata bagaimana tradisi lokal bersentuhan langsung dengan ilmu kimia modern. Dalam pembuatan wadah ilat sapi, masyarakat sering menggunakan bahan pengembang yang dikenal sebagai kencing kuda karena aromanya sangat mirip dengan amonia saat dipanaskan. Nah, bahan ini adalah amonium bikarbonat atau biasa disebut dengan NH4HCO3. Saat dipanaskan menghasilkan CO2 untuk mengembangkan adonan dan NH3 yang menimbulkan bau pesing. Jika digunakan berlebihan, wadai akan menjadi bau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jika terlalu sedikit, adonan tidak mengembang dengan sempurna. Nah, namun ini bukan hanya tentang cita rasa saja, tetapi juga bagaimana keamanan pangan. Meski senyawa ini termasuk bahan tambahan pangan atau BTP yang diizinkan, penggunaannya harus sesuai batas aman menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Namun sayangnya banyak produsen rumahan yang belum memahami hal ini secara ilmiah. Untuk solusi praktis yang dapat dilakukan sebagai ahli kimia, yang pertama adalah standarisasi dosis amonium bikarbonat melalui uji organoleptis dan keamanan pangan. Yang kedua, substitusi bahan pengembang dengan kombinasi natrium bikarbonat dan asam lemah seperti cream of tartar. Yang ketiga, dengan alternatif alami, misalnya fermentasi terbatas atau dengan menggunakan ragi atau tape sebagai sumber CO2 yang aman. Yang keempat, panduan teknis berupa lembar edukatif, video, atau pelatihan bagi UMKM dan ibu rumah tangga. Untuk ide inovatif dan kontekstualnya, yang pertama itu bisa dikembangkan formula pengembang lokal yang aman dari bahan yang tersedia di pasar. Yang kedua, mendorong kolaborasi mahasiswa UMKM dan juga Dinas Kesehatan untuk uji rasa, SOP, dan dosis yang ideal. Yang selanjutnya yaitu ada integrasi etnosains dan narasi budaya lokal agar edukasi tetap kontekstual dan menghargai tradisi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk yang A. Saya setuju dengan fermentasi dapat membuat adonan wadai lebih mengembang secara ilmiah. Proses fermentasi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 melalui aktivitas mikroorganisme seperti ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau tape. CO2 inilah yang membentuk rongga-rongga udara dalam adonan, sehingga adonan bisa mengembang secara alami. Ini merupakan metode tradisional yang relatif aman untuk menghasilkan cita rasa khas meskipun waktu fermentasinya lebih lama dibandingkan dengan pengembang secara kimia. Kemudian untuk soal B, penjelasan ilmiah tentang NaHCO3 dan NH4HCO3 dapat mengembangkan adonan wadah ilat sapi, namun beresiko menyebabkan aroma pesing serta potensi bahaya kesehatan jika digunakan secara berlebihan. Di mana NaHCO3 atau natrium bikarbonat dan juga NH4HCO3 atau amonium bikarbonat adalah bahan pengembang kimia yang terurai saat dipanaskan dan menghasilkan gas CO2 untuk mengembangkan adonan. Namun, NH4HCO3 juga menghasilkan gas amonia atau NH3 yang menyebabkan bau pesing. Untuk reaksi pemanasannya dapat dilihat pada layar, di mana natrium bikarbonat atau NaHCO3 ketika dipanaskan akan menghasilkan Na2CO3 ditambah dengan CO2 ditambah H2O. Amonium bikarbonat atau NH4HCO3 ketika dipanaskan menghasilkan NH3 ditambah CO2 dan juga H2O, di mana CO2 itu mengembangkan adonan dan NH3 menyebabkan aroma pesing atau berbahaya dalam jumlah berlebihan dan dapat menyebabkan iritasi jika terhirup atau tertelan dalam dosis yang lumayan besar. Oleh karena itu, penggunaan amonium bikarbonat harus terbatas dan diawasi sesuai peraturan BPOM. Untuk soal yang C, analisis dosis pengembang yang tepat berdasarkan data dari tabel hasil uji organoleptik menurut Pambudi dan Wijanarko 2015.
Di sini terdapat tabelnya di mana dosis NaHCO3 2% dan NH4HCO3 1,5% memberikan skor organoleptik yang tinggi atau 0,61 menandakan tekstur, aroma, dan rasa yang paling disukai konsumen. Maka kombinasi ini dapat direkomendasikan sebagai dosis optimal untuk menghasilkan wadai ilat sapi yang enak, empuk, dan tidak terlalu pesing. Soal yang D, untuk rancangan formula alternatif dan strategi implementasi di UMKM, di mana formula alternatifnya dapat dilakukan dengan kombinasi NaHCO3 2% dan NH4HCO3 1,5% dan tambahan asam lemah alami seperti air jeruk nipis atau cream of tartar untuk mengurangi bau pesing. Nah, untuk opsi alami lainnya itu dapat dilakukan fermentasi ringan dengan tape dan dapat digunakan sebagai alternatif atau kombinasi untuk adonan. Untuk strategi implementasi untuk UMKM, yang pertama itu ada edukasi dan pelatihan kolaboratif, yang kedua standarisasi produk, itu dengan menggunakan takaran sendok, ukur, dan uji tekstur sederhana, menerapkan SOP dosis pengembangan yang aman dan teruji, dan yang ketiga ada pendampingan yang berkelanjutan.